Waktu yang lalu saya berbicara tentang menjadi rumah doa. Dan hari ini saya menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi rumah persembahan. Ini penting. Nah, kalau kita menjadi hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang berdampak, ya, dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama, kita harus menjadi rumah doa, dan yang kedua, kita harus menjadi rumah persembahan. Ya, doa itu memang yang pertama, di mana kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, doa yang disebut pertolongan rohani, doa perlindungan dan sebagainya. Pada prinsipnya itu kita meminta sesuatu dari Tuhan. Dan itu memang tidak salah dan itu baik adanya. Tetapi ada waktunya di mana kita harus berubah, yakni kita menjadi rumah persembahan. Rumah persembahan bukan masalah lagu pujiannya, lagu penyembahannya sekian banyak. Bukan, itu hanya kelihatan yang secara kulit. Tapi secara dalam itu yang kita tahu hati kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, posisi hati kita. Dan posisi hati kita itu menentukan bagaimana kita bersikap ketika kita berada dalam kesendirian. Dan ini, nah kita baca bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ya, bisa dilihat juga di layar, di mana kita lebih nyaman. 2 Tawarik pasal 7 ini yang berbicara tentang bagaimana Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ini penyembahan, persembahan dalam perjanjian lama. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai yang ke-3, saya bacakannya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan kemuliaan dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api Tuhan, api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, setiap kita pada saat kita memuji Tuhan, dengan iman kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dengan iman juga kita percaya bahwa lawatan Allah terjadi atas kita. Tetapi seringkali lawatan Allah hanya sebatas iman saja. Memang kita percaya Tuhan hadir, tetapi satu hal, ada bukti di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Nah, waktu Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu dia menaikkan doa di hadapan Allah, maka Allah berkenan dan turun dari surga dalam bentuk awan, memenuhi ruangan, memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat sehingga para imam tidak mampu menyelenggarakan ibadah. Karena apa? Tuhan sendiri yang ada di sana bekerja. Kerinduan saya ke depan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan pada waktu kita menjadi rumah persembahan. Rumah persembahan bukan menerima, tapi memberi. Sepanjang perjalanan Salomo, ketika dia persembahkan korban kepada Tuhan, itu tidak tanggung-tanggung dan tidak terhitung banyak.
tidak pernah hitung-hitungan dengan Salomo. Apapun yang Tuhan miliki, Dia berikan. Baik itu kemuliaan, kejayaan, kemasyhuran. Tidak ada raja sebelum dan sesudah Salomo yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Pada waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Pada waktu mereka membangun rumah persembahan kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Salomo itu hidupnya diubah. Dia memperoleh hikmat melalui persembahannya kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang dia miliki, tapi seluruh hidupnya dia persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya rindu juga kita akan menjadi rumah persembahan, rumah doa. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan diri atas kita dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, kalau Tuhan sudah berkenan pada semua orang yang percaya, Alkitab mengatakan, Alkitab berkata, maka kebajikan, kemurahan akan mengikuti hidupnya seumur hidupnya. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi kita semuanya. Ini dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, persembahan itu dikatakan dalam Roma 12 ayat 1-3. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam perjanjian lama, persembahan itu diukur dengan binatang yang kita persembahkan. Semakin kaya seseorang secara materi, maka persembahannya juga jauh lebih besar. Semakin banyak korban yang dia berikan, maka orang ini semakin menjadi pusat perhatian banyak orang, menjadi pusat perhatian Allah. Karena ada korban bakaran penghapus dosa, ada korban ucapan syukur, ada macam-macam. Begitu banyaklah perjanjian lama yang disebut persembahan. Tetapi dalam perjanjian baru, seluruh hidup kita ini harus menjadi rumah persembahan. Kata rumah persembahan adalah Dialah yang akan memberikan korban itu. Lebih banyak yang mempersembahkan, memberikan. Nah, inilah yang disebut persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Lanjut ayat kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini yang disebut persembahan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah perbedaan persembahan dalam perjanjian baru, yakni berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan pembaharuan budi itu terjadi pada waktu kita mengambil komitmen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Dan yang kedua, pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita diubah, bukan saja menerima, tapi juga menjadi sumber, di mana dia menjadi sumber berkat atau menjadi rumah persembahan. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, selain kita percaya kepada Yesus dan terima Roh Kudus, kita melanjutkan dengan Yohanes pasal 7 dikatakan, dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bang ialah datang kepadaku dan minum. Ada rasa haus. Daud mengatakan, jiwaku rindu kepadamu seperti tanah yang tandus. Dan tanah yang tandus seperti tanah yang merah. Pada kalau ada musim kemarau yang panjang, biasanya tanah itu keras dan terbelah. Dan kalau kita injak, itu tanah itu sakit, ya bukan main. Karena kekeringan. Nah, waktu air ini begitu kering, satu yang dirindukan, kapan hujan turun. Nah, disitulah peran kita berdoa, Tuhan penuhiku, aku rindu, aku haus kepadamu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Namamu telah terukir di hatiku. Nah, kepada orang-orang yang haus, Tuhan katakan, marilah datang. Belum, jangan dulu. Marilah datang kepadaku. Dan haleluya. Kita datang ke gereja, kita datang ke rumah doa, satu tujuannya, supaya hati kita terisi dengan firman Tuhan, rencana kita. Lagu lama dulu ada yang, isilah Tuhan bejana hatiku, itu ya. Agak lupa saya teksnya. Karena apa? Dengan kita dipenuhi, maka tidak ada tempat yang lain untuk bertahta di hati setiap kita. Sehingga kita kembali mengatakan, tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ya kan gitu. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mencinta Engkau Yesus, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus,
kita dipenuhi, tidak ada tempat yang lain sehingga hidup. Dan dilanjutkan, bukan saja dipuaskan kita, tapi barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita juga sumber. Kita bukan hanya menerima, tapi kita juga sumber. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, wajib dia menjadi pribadi yang kembali sumber. Kepada siapapun kita ketemu, kita harus menjadi sumber. Jangan pernah minder. Saya nggak pernah minder ketemu siapapun. Menghormati dia. Jangan minder ketika lihat orang kaya. Orang kaya juga banyak utangnya, ngerti nggak? Lebih stres orang kaya loh. Kan sebetulnya yang kaya-kaya ini kita ada utangnya. Iya. Ketemu dengan siapapun kita harus berbeda. Kita sumber, dia bukan sumber. Kapan ini terjadi? Pada waktu kita mau jadi rumah persembahyan. Lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Dia bilang dalam Yohanes 14 ayat 12. Tambah berkembang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini dahsyat. Apa ini? Yang pertama memang betul, pemberitaan Injil. Tuhan Yesus hanya pernah khotbah kepada 5.000 orang ya. Tapi kalau Anda lihat apa sejarah misi Reinhard Bonnke, bisa dia khotbah di depan jutaan orang. Di Afrika lawatan Tuhan, jutaan orang selamatkan dalam kebaktian kebanggaan. Benny Hinn khotbah di India, 7 juta umat manusia datang untuk mendengar. Nah, mana lebih besar jumlah yang mendengar hamba Tuhan dibanding Tuhan Yesus? Tentu lebih besar kan? Dalam kesembuhan juga sama. Setiap kita dipakai oleh Tuhan, asal kita berani. Saya melihat hamba Tuhan di YouTube bernama Andesini. Apa yang terjadi? Yang datang untuk disembuhkan bukan hanya orang-orang Kristen, tapi orang-orang di luar Kristen sampai dilarang itu gak boleh. Ajaib, gak boleh. Tetapi walaupun dilarang, tetap kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh siapapun, tidak bisa dihalangi. Dan banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Itu ada tanda-tanda yang menyertai. Ini disebut pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Yesus sudah naik ke surga, dan kita semua menjadi orang-orang yang meneruskan pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita tidak boleh minder pada siapapun, status apapun. Kita tidak boleh minder. Kita harus percaya dia. Masalah jadi atau tidak itu urusan lain. Yang penting percaya dulu, yakin dulu. Kalau Stephen optimis jadi presiden, maka kita harus lebih dari Stephen. Amin. Haleluya. Lo calon presiden loh di depan ini. Mantap. Optimis kan? Saudara kasih Tuhan,
penggenapan firman Tuhan ini pasti kita alami. Nah ini lagi termasuk ini selanjutnya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Nah, orang percaya wajib mengusir setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Senjata kita, firman Tuhan. Yang kedua, mukjizat-mukjizat, ya, mengusir setan, dan juga pelayanan kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah punya pelayanan seperti ini. Pemberitaan firman Tuhan, mukjizat-mukjizat. Mukjizat apa? Suruh orang mancing, di dalam mulutnya keluar uang, koin kan? Luar biasa kan? Kamu pergi mancing, nanti buka mulut ikan, nah uangnya itu ambil untuk bayar ikan itu. Itu mukjizat. 5 roti, 2 ikan berubah menjadi 5.000 orang yang makan. Belum termasuk katakan perempuan dan anak-anak ya. Berarti kalau ada misalnya bahwa ada suami istri bawa 1 anak, berarti kurang lebih 15.000. Mukjizat. Bahkan sampai waktu dia disalibkan, ditangkap, orang yang telinganya kepotong aja bisa nyambung lagi. Jadi kita harus percaya pelayanan mukjizat. Kita harus percaya kesembuhan. Kita harus percaya bahwa setan tunduk pada otoritas kita. Bukan setan yang menakut-nakuti kita, tapi kita lah yang mengintimidasi setan, karena memang kita lebih daripada pemenang. Yes. Kapan ini terjadi? Pada waktu kita menjadi rumah persembahan. Saya yakin itu kita ini akan lebih dahsyat dipakai Tuhan ke depan. Saya nggak peduli seseorang, kalau dia orang ini sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti berubah hidupnya. Pasti, nggak mungkin. Saya banyak teman-teman yang dari nol kehidupannya, tapi dia giat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan kreativitas. Tiba-tiba Tuhan berikan sebuah hikmat dan pengertian. Nah, saya ini di medsos, saya itu bukan ahli dalam dunia IT. Cuma memang setiap ibadah kita, ya, khotbah seperti hari ini, saya upload di YouTube. Awal-awalnya itu berat. Ya, yang nonton cuma berapa orang. Ya cuma kadang-kadang ada yang nonton bertahun-tahun kan. Tapi begitu dikerjakan dengan tekun, subscribernya bukan lagi 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang. Sekarang ini sudah masuki 23.000 dan hampir 24.000 dalam waktu yang tidak lama. Nah itu cepat viral kan? Dan YouTube yang satu juga lagi berkembang juga. Itu khusus nama gereja itu, GBI Kemandau Jakarta. Ini lagi berkembang. Baru kemarin saya lihat dalam sekejap tiba-tiba 500 jam yang menonton. Nah, kenapa? Karena saya walaupun saya tidak ahli, tapi karena tekun, rajin mengerjakannya, akhirnya apa? Kelihatan gak hasilnya? Kelihatan. Saya pernah menerima hasilnya juga. Karena saya terima hasil 5 juta dari YouTube. Semuanya itu orang-orang yang memulai bukan ahli, tapi perjalanan akan tercipta pribadinya menjadi seorang yang ahli. Hari ini kita belum seperti yang Tuhan inginkan, atau kita belum bisa menjadi seorang yang menjadi rumah persembahan seperti mana setengah Tuhan. Tapi karena kita tekun,
kita mengerjakannya dengan rajin, maka pada waktunya nanti kita seperti apa yang Tuhan mau. Karena dengan keterbatasan kita itu mau belajar. Belajar. Tuhan sudah katakan, belajar kepadaku supaya aku rendah hati. Makanya lagu-lagu Pentakosta itu bagus-bagus. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Jadi kita perlu belajar dengan Tuhan. Nah, salah satu cara kita belajar itu yang ibadah yang kita selenggarakan hari-hari ini. Melalui diskusi-diskusi kita dengan firman Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna, tapi Dia mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sebab aku sempurna. Hendaklah kamu kudus, karena aku adalah kudus. Itu bahasa iman. Tuhan yakin kita bisa kudus, kita bisa sempurna. Kapan itu? Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Disitulah kita sempurna. Disitulah kepastian. Kamu orang berdosa? Tidak. Salah? Ya. Itu bedanya. Kamu sudah pasti, tapi kamu masih sering salah, ya. Tapi dalam keadaan saya banyak salah, di situ saya mengandalkan Tuhan. Di situ saya perlu Roh Kudus. Makanya katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Karena tidak satupun manusia yang mampu melakukan firman ini dengan sempurna. Tapi oleh karena Roh Kudus, Dia mampu melaksanakannya sesuai standar Tuhan, bukan standar manusia. Maka dari itu perlu kita minta pengajaran dari Tuhan untuk diajar, untuk terus diingatkan. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Dan ini menjadi doa. Dan lanjutnya menjadi pergumulan tersebut. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita diajar sebagaimana yang Tuhan inginkan, di mana kita menjadi rumah persembahan, rumah yang menjadi berkenan sama Tuhan. Dan orang yang menjadi rumah persembahan adalah orang yang hidupnya diubah oleh kuasa dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ora masyaallah, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu
Tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam hati dan pikiran. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, penyertaan-Mu nyata atas hidup kami. Mujizat dan mujizat. Oh, kesembuhan dan kesembuhan, terobosan demi terobosan terjadi. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Saya berdoa untuk ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita berdoa untuk ekonomi mereka supaya progres. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah hari ini ada terobosan dalam keuangan jemaat-jemaat-Mu, dalam perekonomian-Mu. Mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Kami berdoa dalam nama Yesus, terobosan terjadi, kreativitas terjadi, berkondisi kehidupan umat-Mu Tuhan, untuk menemukan solusi demi solusi dalam perekonomian keluarga Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, kami mungkin bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dengan orang lain, tapi kami mengalami dampak yang berbeda. Kami dampak yang berbeda. Kami menerima berkat yang berbeda, yaitu berkat teristimewa dalam nama Yesus. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbeda, mencuri perhatian dunia dalam prestasi, dalam penyertaan Tuhan, dalam kesungguhan dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Ajar kami terus Tuhan berjalan dalam kebenaran dalam nama Yesus. Oh ajar kebenaran. Ajarku, ajarku